Halo anak-anak, Assalamualaikum. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, saat ini kita sudah memasuki semester yang baru. Kita akan masuk ke dalam materi bab 3, yaitu mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Setelah pembahasan materi ini, diharapkan siswa dapat pertama, mengaitkan keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, menjelaskan pengertian pelaku ekonomi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Anak-anak, di kelas 7, kalian telah mempelajari tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang. Salah satu alasan adanya interaksi antar ruang adalah perbedaan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Itu semua merupakan keunggulan yang dimiliki Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Ada yang memiliki kelapa sawit, ada juga yang memiliki emas. Perbedaan potensi inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran yang kemudian menimbulkan aktivitas perdagangan. Perbedaan potensi daerah bisa terjadi karena perbedaan teknologi. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Sebagai contoh, Lampung memproduksi kopi, sedangkan Jawa Barat memproduksi beras. Lampung dapat memproduksi kopi secara efisien dan murah. Dengan demikian, Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi. Begitu pula Jawa Barat dapat memproduksi beras secara efisien. Dengan demikian, Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Dalam ilmu ekonomi, perdagangan kedua daerah akan saling menguntungkan jika bersedia bertukar kopi dan beras. Keuntungan dari pertukaran sumber daya inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi dalam dan antar ruang berupa kegiatan perdagangan. Untuk kepentingan tersebut diperlukan kerjasama, mengingat adanya perbedaan dan keterbatasan sumber daya alam yang ada di setiap daerah. Pada uraian materi di atas, telah dipaparkan bahwa aktivitas perdagangan akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Untuk menghasilkan produk, perlu dilakukan kegiatan produksi yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi akan berjalan jika ada pelaku-pelaku yang menjalankan kegiatan ekonomi. Siapakah pelaku kegiatan ekonomi dalam suatu perekonomian? Mari ikuti pembahasan materi selanjutnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu tidak asing lagi melihat orang yang membajak sawah dan menanam padi. Padi yang telah diolah menjadi beras dijual kepada agen. Dari agen inilah, para ibu rumah tangga atau konsumen yang lain bisa mendapatkan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan. Petani yang menanam padi, agen, dan ibu rumah tangga dapat dikatakan sebagai pelaku ekonomi. Apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Keempat pelaku tersebut berperan penting dalam menggerakkan perekonomian negara sesuai dengan peran masing-masing. Apa saja peran pelaku ekonomi dalam perekonomian? Yang pertama, rumah tangga keluarga atau konsumen, yaitu kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga keluarga atau konsumen memiliki 2 peran, yaitu pertama sebagai konsumen dan yang kedua sebagai penyedia faktor produksi.
Peran sebagai konsumen yaitu dengan cara mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara sebagai penyedia faktor produksi meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Sebagai penyedia faktor produksi, rumah tangga keluarga memiliki pendapatan pertama dari sewa karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Yang kedua, upah karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan. Yang ketiga, bunga karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan. Dan yang keempat, laba atau keuntungan karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan. Yang kedua, rumah tangga perusahaan atau produsen, yaitu pihak yang melakukan kegiatan produksi atau kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain. Rumah tangga perusahaan atau produsen dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, BUMN, yang kedua, BUMS, dan yang ketiga, koperasi. Peran rumah tangga perusahaan: pertama, sebagai produsen dengan memproduksi barang dan jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Yang kedua, sebagai pengguna faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga keluarga. Selanjutnya, ada rumah tangga pemerintah, yaitu pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian. Pemerintah memiliki tiga peran penting, yaitu sebagai regulator, konsumen, dan produsen. Yang pertama, pemerintah berperan sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Aturan apa saja yang dibuat oleh pemerintah? Yang pertama, pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar. Yang kedua, pemerintah menentukan besarnya pajak. Yang ketiga, pemerintah mempunyai kewenangan untuk pemberian izin pendirian usaha. Seperti halnya rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga perusahaan. Contohnya, kantor dinas pendidikan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari membutuhkan kertas, printer, dan tinta. Untuk itu, pemerintah harus membeli kepada perusahaan atau produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang dan jasa. Contohnya, PT Kereta Api Indonesia dan perusahaan listrik negara. Dan yang terakhir, ada rumah tangga luar negeri, yaitu orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Dengan adanya perdagangan internasional, terbentuklah kerjasama antara Indonesia dengan negara lain. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah paham mengenai pelaku ekonomi dengan perannya dalam perekonomian? Kita akan lanjutkan materi pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.